Saudara, pembacaan firman Tuhan dari Zakaria 4 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu, lalu dibangunkannyalah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku, "Apa yang engkau lihat?" Jawabku, "Aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya, dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, satu di sebelah kanan tempat minyak itu, dan satu di sebelah kirinya. Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, "Apakah arti semuanya ini, Tuanku?" Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, "Tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini?" Jawabku, "Tidak, Tuanku." Maka berbicaralah ia, katanya, "Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar, di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata? Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, 'Bagus, bagus sekali batu itu.' Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian, 'Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi." Lalu berbicaralah aku kepadanya, "Apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini?" Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya, "Apakah arti kedua pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu?" Ia menjawab aku, "Tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini?" Jawabku, "Tidak, Tuanku." Lalu ia berkata, "Inilah kedua orang yang diurapi, yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi." Demikian. Ya, terima kasih Bu Nyarliana. Silakan Ibu Sarma. Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Wahyu ayat 11, Wahyu 11 ayat 1 sampai 19. Beginilah firman Tuhan. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, "Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah
dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh. Dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di surga. Celakalah yang kedua sudah lewat. Lihatlah, celaka yang ketiga segera menyusul. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka, tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada, yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja, dan semua bangsa telah marah. Tetapi amarahmu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Demikian. Ya, terima kasih Bu Sarma. Silakan Pastor Paul.
Haleluya, luar biasa firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan kesungguhan hati, saudara ya. Saudara, Anda lihat ya, apa sih maksudnya? Mereka punya kuasa membuka langit, mengubah air jadi darah dan sebagainya macam. Wah, ini orang high tech banget, saudara ya. Dua saksi Allah ini ya, high teknologi benar mereka, saudara ya. Mereka bisa ngapa-ngapain, bisa berubah-ubah. Saudara jangan berpikir itu BIM, salah BIM, kayak magician begitu. Enggak itu, saudara ya. Itu benar-benar sebuah teknologi yang amat canggih yang dimiliki oleh dua saksi Allah ini. Orang-orang yang bersaksi ya, dua saksi itu mereka yang bersaksi. Dan ingat saudara, mereka menyaksikan apa saudara? Mereka bersaksi tentang surga, saudara ya. Satu orang yang punya commandment of God, kalau Anda baca dalam Wahyu 12 nanti ya. Kedua, orang yang punya kesaksian Yesus Kristus, saudara ya. Jadi orang yang punya Torah dan yang punya kesaksian Yesus Kristus. Siapa itu, saudara? Orang Yahudi dan orang Kristen, saudara ya. Kalau Anda lihat di dalam Wahyu 11 sama dengan Zakaria 4, itu pohon zaitun nanti ada di dalam Roma 11 ya. Itu sudah kita ulang-ulang bahwa dua saksi Allah, dua pohon zaitun ya adalah orang Yahudi dengan orang Kristen. Bukan Musa, Elia atau Henok, saudara ya. Bukan, saudara ya. Itu kita harus Alkitab menjawab Alkitab. Alkitab ini ceritanya dua saksi. Kita lihat dua saksi Zakaria, ceritanya pohon zaitun. Ya, kita lihat di Roma 11 pohon zaitun, Wahyu 11 pohon zaitun. Ya, kita nanti lihat dia harus punya commandment of God dalam Wahyu 12 dan punya testimoni, kesaksian Tuhan Yesus Kristus, saudara ya. Nah, itu saudara ya. Nah, saudara, di dalam Islam itu yang selalu menjadi musuh Islam adalah orang Kristen dengan orang Yahudi. Dari zaman Muhammad sampai dengan zaman hari ini, saudara ya. Dari zaman Muhammad sampai dengan hari ini. Beberapa waktu yang lalu, ya, kita sering mendengar orang di zaman Islam, orang Yahudi itu merasa aman. Itu ternyata bohong, hoax, saudara ya. Itu adalah ciptaan dari dongeng-dongeng atau mitos-mitos sejarawan Islam. Yang benar adalah yang ditulis oleh seorang Yahudi yang bernama Maimonides atau Rambam, Rabai Moses ben Maimonides ya. Nah, kata bahwa di zaman Islam mereka juga mengalami ya, siksaan, persekusi, aniaya, dan penghinaan yang luar biasa, saudara ya. Sama, saudara ya. Bahkan menurut pengakuan dari Muhammad sendiri, ya orang Yahudi itu diusir dari Madinah juga ya. Diusir dari Madinah, yaitu masyarakat Madaniyah ya. Bahkan dikatakan bunuhlah orang Yahudi, ya kiamat tidak akan terjadi sampai seluruh orang Yahudi itu dibunuh. Dan itu digunakan hari ini buat perang Israel lawan Hamas, saudara ya. Perang Israel lawan Hamas. Dan dari situ kita tahu, saudara ya, permusuhan antara orang Islam dengan orang Yahudi sepanjang masa. Saudara, orang Kristen pernah memusuhi Yahudi, pernah, saudara. Karena apa, saudara? Karena teologi replacement yang tidak ada di dalam Alkitab. Ya. Jadi ada kesalahpahaman, saudara ya. Makanya orang-orang Yahudi itu harus, orang-orang Kristen itu harus minta maaf sama orang Yahudi, saudara ya. Buat teologi yang salah yang tidak ada ditulis dalam Alkitab sama sekali. Kita mungkin dikarang-karang, ya, karena iri hatian. Mengapa, saudara? Karena keiri hatian. Orang Yahudi dimanapun mereka berada, mereka selalu jadi orang kaya di sana, saudara. Tidak jadi pengemisnya. Tapi mereka selalu sukses. Orang Yahudi tercabut dari tanahnya, saudara ya. Orang-orang Yahudi ini terusir dari tanahnya. Tetapi mereka selalu sukses, selalu kaya raya, saudara. Sehingga membuat orang-orang Kristen itu cemburu, ya, dan mereka selalu menggunakan dalil replacement teologi, saudara. Bahwa orang Yahudi yang menyalibkan Yesus. Selalu diungkit-ungkit orang Yahudi yang menyalibkan Yesus. Padahal para rasul itu orang Yahudi, mereka itu tidak lupa diri bahwa para rasul pun orang Yahudi, saudara.
dan ribuan orang Yahudi menjadi percaya kepada Yesus. Jadi ada, kalau di dalam kekristenan, kebencian kepada orang Yahudi bukan karena kitab suci, tetapi karena iri hati, saudara. Karena orang Yahudi selalu sukses dan selalu kaya raya, dan akhirnya banyak orang-orang Kristen atau pejabat-pejabat Kristen terjebak hutang kepada orang Yahudi. Karena orang Yahudi boleh memberikan riba kepada orang non-Yahudi, boleh. Kalau sesama Yahudi nggak boleh ya, ngutangin pakai bunga itu nggak boleh. Tapi kalau kepada orang non-Yahudi, oh boleh, saudara ya. Kalau Anda lihat di dalam beberapa cerita, ya ada orang-orang, baik lagi ya, cerita The Merchant from the Venice, ya, dari Venesia, dagang dari Venesia, yang main itu si siapa itu, Al Pacino, saudara ya. Ada orang yang terjebak hutang yang banyak sekali dengan orang Yahudi, lalu anaknya diperkosa, saudara ya, kasihan, saudara ya, dan seterusnya pokoknya. Itu adalah sebuah cerita sastra sejarah, saudara ya. Sastra fiksi tapi sejarah. Ya, kisahnya tidak ada, tokohnya nggak ada, penokohannya, tetapi kisah-kisah itu ada. Ya. Nah, jadi karena kehati-hatian dan bukan karena dasar dari kitab sucinya. Jadi dua, gitu ya. Kebencian orang Islam kepada orang Yahudi karena ada di dalam tertulis dalam kitab sucinya, saudara. Tapi kebencian orang Kristen kepada orang Yahudi karena iri hati, saudara, dan teologi yang salah yang bahkan tidak ada tertulis di dalam kitab suci. Itulah sebabnya orang Kristen harus minta maaf kepada orang Yahudi. Kalau orang Islam itu enggak, ya karep-karepnya, saudara, enggak akan mau orang Islam nama-nama orang Islam minta maaf, saudara. Ya. Lalu mengapa orang Islam benci kepada orang Kristen, saudara? Karena mereka selalu kalah perang. Lihat ya, tiga ini kan putar ya, saudara ya. Kenapa orang Islam benci Yahudi? Karena ditulis dalam kitab suci untuk membenci Yahudi, saudara. Mereka tidak disuruh untuk membenci orang Kristen sampai akhir zaman, enggak, saudara ya. Cuma dikatakan telah kafirlah orang yang berkata bahwa Yesus adalah Allah, ya. Sehingga kafir itu layak dibunuh. Nah, tertulis dalam kitab sucinya ya. Tetapi tidak secara langsung dibandingkan dengan bunuhlah orang Yahudi dimanapun mereka. Akhir zaman tidak akan terjadi sampai semua orang Yahudi dibunuh. Ya, saudara ya. Nah, mengapa orang Islam benci dengan orang Kristen? Karena mereka selalu kalah perang. Orang Islam ini selalu nyerang, ya, selalu melakukan tindakan agresi, dan mereka selalu kalah, saudara. Dari zaman Muhammad sampai dengan hari ini, saudara. Pertama-tamanya mereka bisa ambil wilayah-wilayah Kristen ya, tapi begitu mereka dijabanin benar sama orang Kristen ya, saudara, mereka selalu kalah, saudara. Ya, kayak di Indonesia ya, orang Kristen kan ngalah terus kan, makanya kalah terus. Kalau Islam rasanya paling perkasa, saudara ya. Tapi begitu mereka masuk melawan ngerangsek ke Amerika, ke Eropa, dilawan habis-habisan, dan mereka kalah sama orang Yahudi, dilawan sama orang Israel, mereka kalah, saudara. Orang Islam ini kalau dilawan benar-benar selalu kalah, saudara ya. Kenapa, saudara? Karena mereka berimankan kepada Allah SWT, mereka lupa mempersiapkan dirinya dengan benar. Mereka pokoknya punya iman saja, nyeruduk ya. Nah, sebetulnya orang beragama itu seperti orang Islam, saudara. Semua orang beragama di dunia itu kayak orang Islam. Ya, semua orang beragama. Kalau Anda punya agama, Kristen, Buddha, Hindu, dan segala macam, itu sama. Karena Islam itu adalah sebuah agama. Dan pola agama itu terjadi kepada setiap orang. Cara berpikir agama, ya, cara berpikir agama, itu sama seperti orang Islam semua, saudara. Karena apa, saudara? Karena agama adalah buatan manusia. Maka cara berpikirnya sama, saudara. Agama adalah orang berilusi tentang Tuhan, menciptakan Tuhannya sendiri, lalu melakukan apa aturan-aturan yang dibuat sendiri, lalu mereka percaya sekali dengan aturan dengan Tuhan yang mereka buat sendiri, lalu mereka kedongsok sendiri, saudara. Dan mereka tetap percaya bahwa itu cobaan dari Tuhannya, dari dewanya. Itu yang terjadi, saudara ya, itu yang terjadi.
Ya, oh itu beneran ya, mau Kristen, Islam, Katolik, apalagi Buddha, Hindu, sama saja semua. Agama apapun, agama orang Filistin, agama orang Amalek, agama orang Amon, Moab, sama saja, saudara. Agama orang Babel, agama orang Yunani, sama, saudara. Karena agama adalah ciptaan manusia, buatan manusia untuk membenarkan kelompoknya dan untuk punya alasan membinasakan kelompok lain. Ya, saya selalu mengungkit-ungkit ya perkataan Ezra Soru ya. Tuhan lebih mencintai kebenaran daripada damai. Itu adalah pernyataan yang amat sangat salah dan sesat, saudara. Itulah cikal bakal perang. Omongannya Ezra Soru ini adalah omongannya Muhammad, saudara. Ya, jihad sampai mati demi kebenaran. Semua orang di dunia punya kebenarannya masing-masing. Dan kalau kebenaran itu tidak berujung dengan damai, kebenaran itu adalah sesat, saudara. Karena semua kebenaran itu harus ujungnya harus damai, harus kasih, saudara, saling mengasihi. Mau dewamu setan sekalipun, kalau setan itu membawa damai, sembahlah dia, saudara. Mau Tuhanmu itu Maria, Yesus, kalau ujungnya bawa perang, tinggalkan dia, saudara. Orang mau membawa cerita apapun, ujungnya membawa perang, tinggalkan, saudara. Mau setan sekalipun, kalau dia membawa cinta, kasih, dan damai, ikutilah dia, saudara. Jangan terpengaruh dengan namanya, dengan agamanya, dengan apa. Mau itu gereja setan, kalau membawa damai, sejahtera, dan cinta kasih, ikutlah dia, saudara. Karena itulah ajaran yang benar. Karena kata setan itu kan buatnya kita sendiri, yang mendefinisikan setan, Tuhan, dewa, oh ini dewa, oh ini setan, ini surga, ini. Otaknya kita sendiri, saudara. Tapi ujungnya apa, saudara? Damai. Mau apapun namanya Sontoloyo, tapi membawa damai. Ada orang namanya hebat sekali, saudara ya. Prince, Rangga, Lord. Yang satunya cuma budak saya, tapi si budak saya ini memberikan damai sejahtera. Ya kita ikut dia, saudara. Mau dia Allah yang hebat sekali itu, tapi isinya berdarah-darah, ya saya nggak mau ikut. Mau dia cuma manusia biasa, tetapi dia memberikan damai, cinta kasih, kesembuhan, pemulihan, ya saya ikut dia, saudara. Yesus namanya. Kebetulan kita kenal itu nama Yesus Kristus, itulah sebabnya saya menyembah Yesus Kristus. Mau dia Allah yang benar, Allah yang apa, dia jamnya minta ampun, saya nggak mau ikut, saudara. Nah itu saudara mesti ngerti, itu logika iman yang benar, saudara. Kalau Anda ikut agama, Anda edan nanti, saudara. Jadi edan karena ikut agama. Karena agama kan membabi buta kan. Pokoknya yang paling benar ini, Anda tahunya benar dari mana? Tahunya benar dari mana? Kan pertanyaan kan begitu, tahunya benar dari mana kalau agama paling benar? Oh ya, katanya Muhammad Kanjeng Nabi. Nah, disitulah salahnya kamu. Oh, katanya Paus paling benar. Oh, ini katanya Martin Luther. Nah, disitulah kamu salah, saudara. Karena katanya kamu ini kudu mengalami, kamu kudu pakai logika, saudara. Ini agama membawa damai enggak? Oh, kayaknya Buddha benar ya. Iya, mungkin Buddha benar, saudara. Dia membawa damai. Anda jangan karena gara-gara namanya Anda antipati, saudara. Jika dia membawa damai, Tuhan Yesus juga memberikan kesaksian. Berbahagialah orang yang membawa damai karena disebut dengan anak-anak Allah. Harus membawa damai, saudara. Kalau dia maunya berdarah-darah, wah ya dia bukan anak Allah, saudara. Jangan dia anak setan. Nah itu setannya kamu dengan setannya saya beda, saudara. Setannya istri saya setan, saudara ya. Tanmai, wah. Namanya setan, tapi bukan setan yang itu, setan yang unu. Ya, saudara ya. Jadi Anda jangan bilang setan itu sampai kujang-kujang dengan setan itu tadi itu ya. Setan kan cantik-cantik, ganteng-ganteng. Si saya itu cantik setan, saudara ya. Maksudnya margatan. Nah, itu jangan kejam-kejam. Kalau Anda dengar gereja setannya Mongol, Pak, kalau gereja setannya kayak gereja setannya Mongol, Mas saya mau ikut, saudara ya. Mongol itu, oh saya ini gereja setannya kok rajin bersedekah. Oh iya, itu rajin bagi-bagi makanan.
Loh, gereja setan kok baik banget. Kalah sama gerejanya Gilbert saja kalah sama gereja setannya Mongol. Lalu kenapa lu jadi ikut Gilbert jadi kayak setan, kamu malah ikut kamu di gereja setan suka sedekah, sekarang ikut gerejanya Gilbert kamu jadi kayak setan. Di waktu di gereja setan dia suka berdiakonia, suka bagi-bagi makanan, saudara, gereja setannya. Ajaib ini, saudara, gereja setannya Mongol, saudara, ya. Anda bingung dan saya bingung, saudara. Anda lebih suka ikut gereja setannya Mongol apa lebih suka gerejanya Gilbert, saudara? Nah, ini kan pertanyaan, kan? Anda harus, oh, gara-gara ada brand setan, terus Anda nggak mau ikut, wah, nanti dulu. Kalau gereja setannya rajin berdiakonia, ikutlah ke sana, saudara. Lah ini gerejanya, walaupun gerejanya Gilbert, ada tanda salibnya, saya nggak mau ikut, saudara. Pendetanya gendut dan kaya raya, saudara, soalnya, saudara, ya. Kalau gereja setannya Mongol, berdiakonia, saudara. Bagi-bagi makanan, suka ngasih-ngasih sama orang miskin. Ya, Mongol dari kere sampai jadi kaya raya, ya, di gereja setannya dia. Coba Anda mau nggak, coba di sini saja kita cuma bagi-bagi sepatu, ya kan, setiap malam menonton kita jadi penuh, saudara, komunitasnya kita, kan, semua, kan, kita kasih pulsa, kita kasih apa, saudara, ya kan. Nah, coba dipikir, saudara, Anda ada satu komunitas, ya, semua hidupmu dijamin oleh komunitas ini. Kamu bisa bekerja dengan nyaman, bisa mengekspresikan hidupmu, asik, kan, saudara? Loh, itu kayak Anda jangan gereja setan di Eropa saja kamu dikasih makan, saudara. Ya, nggak usah kamu jadi anggota gereja. Di Eropa ini kamu semua asal kamu legal, ya. Tidak ada kamu di sini nggak bisa beli pakaian, nggak bisa beli makanan. Seharusnya, ya, asal kamu normal, ya, normal nurut sama pemerintah, ya, kamu bisa beli baju baru, Natal dikasih uang, ya, bahkan Natal pun Anda dikasih uang buat Natalan, saudara. Nanti 2 atau 3 tahun sekali, saya lupa, Anda dikasih uang buat liburan kalau Anda nganggur, kalau Anda tidak bekerja, ya, saudara, ya. Di Eropa itu begitu, saudara. Waduh. Kalau di Indonesia gereja setan bisa begitu, ya ikutlah, saudara. Itu berarti gerejanya baik itu. Bapak kok begitu, kan bersama setan? Anda jangan terpengaruh dengan namanya, saudara. Ya, terus sekarang Anda mau ikut gerejanya Gilbert, ada salibnya, ya kan, haleluya, haleluya. Tapi ending-endingnya gila lu, ya. Iyalah, pendetanya tambah kaya, kamu tetap kere. Kalau saya mau bilang gila lu, ya, saudara. Harusnya kan gereja mensejahterakan umatnya. Anda lihat dalam Ulangan 15, ya, saudara, dalam Ulangan 15 dan di dalam Kisah Rasul 2, tidak seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Gereja di dalam komunitas itu harusnya tidak ada yang kekurangan, saudara. Selalu, ya, mereka nggak ribut siapa malas, pokoknya kalau cuma ngasih makan, kasih makan, saudara. Kasih sembako, ya. Tapi kalau mereka lebih dari itu, ya suruh kerja. Ya, Anda nangkep nggak maksudnya? Firman Tuhan, yang namanya miskin, artinya Anda nggak bisa beli makanan. Kalau Anda sudah bisa beli makanan, itu bukan miskin, saudara. Ya, karena basic kebutuhan dasar itu adalah kebutuhan untuk makan, minum, pakai. Setahun sekali kita belikan sepatu baru buat anak-anakmu. Ya, setahun sekali kita belikan, kita sama-sama, ya, patungan, belikan sepatu buat anak-anakmu. Setiap bulan kita kirim sembako, artinya kamu tidak miskin lagi. Karena kamu cukup makan, kamu cukup pakaian. Ya. Dan kesehatan kan sudah dari tanggung pemerintah, ya kan, kecuali Anda nggak disiplin, oh ya salahmu sendiri. Karena ada BPJS. Artinya di antara kita sudah nggak ada orang miskin lagi, saudara. Bahkan beberapa orang yang saking miskinnya, ya, kita berikan token, kita berikan pulsa kuota untuk bergabung, bisa tetap ada dalam komunitas ini, saudara. Artinya Anda nggak mungkin semiskin apapun, Anda nggak ada orang, tidak ada orang miskin di tengah-tengah kita ini, nggak ada, saudara.
Wah, tapi saya nggak punya motor. Ya, kalau kamu punya motor, kamu kudu kerja. Tapi saya nggak punya ini. Ya, kamu kudu kerja. Ya, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Itu standar, saudara. Standar kemiskinan. Kalau kamu tidak punya makanan dan pakaian, itulah kamu miskin. Selama kamu punya makanan dan pakaian, kamu bukan orang miskin, saudara. Jangan di-framing sama pemerintah Indonesia. Indonesia juga on juga. Yang namanya kemiskinan adalah kalau kamu tidak punya makanan, tidak punya pakaian. Selama kamu punya makanan yang normal ya, bukan makan dari tempat sampah mungutin dari restoran, bekasnya orang, bukan ya. Anda selama punya makanan yang ya dan punya pakaian, Anda tidak miskin, saudara. Ya, tidak miskin, saudara. Nah, saudara, lalu Anda masuk dalam komunitas, ya, dan belajar beriman yang benar. Imanmu itu harus ujungnya menghasilkan cinta kasih dan damai sejahtera. Kalau ujungnya bukan cinta kasih dan damai sejahtera, mau kamu sembah Yesus, mau kamu sembah Allah SWT, mau kamu sembah Buddha, mau kamu sembah apa, itu salah, saudara. Ujungnya harus membawa damai sejahtera. Ya, cinta kasih dan damai sejahtera. Tetapi kalau ujungnya tidak membawa cinta kasih dan damai sejahtera, saling tolong-menolong umat sesama, maka kamu sedang menyembah Tuhan yang salah atau caramu yang salah. Ya, atau imanmu yang salah, saudara. Atau teologimu yang salah. Ya, saudara ya. Ingat-ingat itu, saudara. Kalau ujungnya akhirnya kamu harus memusuhi kebencian kepada agama lain, kepada kelompok lain, maka kamu sedang punya iman yang salah, saudara. Itulah sebabnya Damaris selalu kasih makan orang ya tanpa atribut agama, dan 90% yang dikasih makan adalah orang-orang Islam. Ya, orang Kristennya ada timbun pagi, kita kirimin sembako, bukan kita ngurusin orang lain doang, kita ngurusin internal kita juga, sesama kita. Oh, prioritas dong, oh, ekstra dong, ya kan? Artinya kita mengasihi semua orang tanpa pandang bulu, saudara. Oh, tapi Pak Paul kalau malam itu ngamuk-ngamuk ngeri sekali bahasanya. Bah, saya mengutarakan suara kenabian, ya. Boleh, saudara. Kita menegur orang, boleh. Menegur sebuah komunitas. Boleh, saudara. Kalau kamu punya nyali kayak saya, boleh, saudara ya. Tapi kalau masuk penjara, jangan termehek-mehek lu terus nanti katanya Tuhan meninggalkanmu, saudara. Nah, kamu harus punya karunia seperti saya dulu. Tetapi saya terus mengajarkan kepada kalian. Bahkan kita mau bagi-bagi sepatu ya untuk tukang sapu jalanan, gitu ya. Kita mau bagi 1000 pasang sepatu ya, saudara ya. Untuk tukang sapu jalanan, anak-anak yang miskin ya, saudara ya. Di luar Kristen juga loh. Di dalam Kristen kita ada sendiri komunitas wisata. Di sini kita pisah lagi. Ya, itu idenya saya dari seorang malaikat yang datang nelpon Bu Cinta ya, idenya itu saya dari oh iya ya, mereka juga harus kita pikirkan, saudara ya. Itu idenya dari beliau itu ya, saudara ya. Dan beliau bukan cuma ngasih ide tapi juga ngasih sepatu, saudara ya, ngasih juga. Nanti kalau sampai kurang ya Damaris beliin. Kalau sampai kurang sepatunya ya Damaris beliin, saudara ya. Iya dong, harus beli ya. Beli di tempat orangnya sama dong. Itu kan donasinya harus di situ dong ya, jangan beli tempat lain supaya sama mereknya ya. Beli, kalau kurang ya beli, masa minta lagi. Ya, kalau kurang beli, saudara. Kecuali orang itu mau ngasih lagi ya kita terima. Tapi kita targetnya 1000, saudara ya. Nah, saudara, itulah iman yang benar, buah dari iman yang benar, buah dari ibadah yang benar. Kalau ibadahmu menghasilkan kebencian dan ujung-ujungnya bunuh yang nggak sama dengan kamu, ya ibadahmu ada yang salah, saudara ya. Ada yang nggak benar dengan ibadahmu. Itulah makanya dunia jadi ruwet.
Itulah makanya Israel nggak sama Hamas itu ya nggak bisa damai. Kenapa? Karena Hamasnya selalu bunuhlah orang Yahudi sampai akhir zaman dimanapun bunuh, saudara. Dasarnya udah itu. Sehingga orang Yahudinya, orang Israel menawarkan apapun akan ditolak, saudara. Karena dasarnya adalah agama, kebencian. Nah, kalau orang Kristen dasarnya begitu, yang ngeri, saudara. Jangan bilang enggak, kita pernah terjebak di sana. Replacement teologi itu adalah antisemitik loh, saudara ya. Replacement teologi adalah teologi antisemitik, saudara. Karena jangan main-main ya. Artinya orang-orang yang mengajarkan replacement teologi itu antisemit, saudara. Ya, ngerti antisemitik, saudara ya, replacement teologi. Lalu yang ditambah lagi si Martin Luther itu ya mengatakan merekomendasi untuk membakar semua sinagog-sinagog dan kitab-kitab sucinya orang Yahudi, saudara. Bahkan orang Yahudinya perlu jebloskan ke penjara segala macam, juga ada 8 poin itu ya dari bukunya Martin Luther itu yang terakhir ya, von Juden und ihre Lügen. Ngeri itu, saudara ya. Itu menghasilkan pogrom, inkuisisi ya. Inkuisisi lebih dulu ya dari Martin Luther ya. Inkuisisi lebih dulu yang di Spanyol itu ya. Terus jadi inkuisisi itu hasil dari replacement teologi. Ya, terus ada pogrom sama ada Holocaust. Martin Luther itu menginspirasi Holocaust, saudara ya. Pogrom di Rusia, inkuisisi di Spanyol, Holocaust di Jerman. Itu adalah produk dari teologi gereja yang salah, saudara ya. Replacement teologi dan teologinya Martin Luther. Ngeri ya, saudara ya. Martin Luther yang sangat kita banggakan pun bisa bikin salah. Makanya, saudara ya, ujungnya gereja itu terlalu mengelulukan membabi buta kepada Martin Luther, saudara. Dia lupa Martin Luther itu bisa salah. Makanya ujungnya apa, saudara? Kamu ikut dalam komunitas ini dengan rombongan Nabi ke-26. Anda tidak boleh kagum dengan orang yang makanya kalau bilang, saya kagum dengan Pak Paul. Saya selalu bilang, nanti kamu kecewa sama saya. Dan akhirnya mesti ruwet, saudara ya. Mesti ruwet. Jangan kagum, saudara. Anda harus dengarkan dengan sehat. Karena Anda bukan pengikut saya, Anda pengikutnya Tuhan Yesus. Ketika saya menginspirasi Anda datang pada Yesus, ikutlah. Tetapi buahmu harus mendatangkan damai dan cinta kasih, aksi, saudara. Ya, kalau kamu jadi benci orang Islam, berarti kamu salah dengerinnya, saudara. Karena saya tidak mengajarkan Anda benci kepada orang Islam. Ya, makanya kita kasih makan terus orang-orang Islam ini, saudara. Beri makan musuhmu, kata Tuhan Yesus. Berarti kita punya musuh. Boleh nggak punya musuh? Bukannya boleh nggak boleh, bisa punya musuh. Islam itu memusuhi saya habis-habisan, saudara. Karena saya hantam habis-habisan. Tapi beri makan bila musuhmu lapar. Beri makan seterumu itu, saudara. Berkatilah seterumu itu. Beri makan. Ya, itu yang kita lakukan. Jadi ujungnya apa? Anda harus lihat ujungnya, saudara. Hati-hati, saudara. Telusuri ya. Banyak jalan yang disangka lurus, ujungnya membawa maut, kata Amsal. Loh, itu hati-hati, saudara. Anda pikir itu gereja baik-baik saja, haleluya, haleluya, terakhirnya gila lu ya. Hati-hati, saudara. Hati-hati ujungnya, saudara. Sebetulnya kita sudah tahu ujungnya mau kemana. Cuman karena kamu sudah terhipnotis, ya, wah ya sudah, kelar hidupmu masuk neraka bareng-bareng sama pendetanya, sama ustadznya, saudara. Jangan ya. Kita menjadi pengikut Yesus. Baik lagi di awal, ya. Itu adalah sebuah sindiran yang sangat hebat ketika saya berkata, kalau gereja setan itu berdiakonia, sementara gerejanya Gilbert tidak berdiakonia. Saya mendingan ikutan gereja setan. Ya kan Gilbert juga sudah ngatain saya anak iblis. Anak iblisnya saja begini, saudara. Wah, betapa hebatnya anak iblis berdiakonia, bagi-bagi 1000 makanan, 1000 sepatu dan 1000 kursi roda, saudara. Anak iblis saja begini, coba. Nah,
Anda mau ikut anak iblis yang macam begini, apa mau ikut anak Tuhan yang kayak Gilbert? Ternyata anak iblisnya adalah anak Allah loh, saudara. Gilbert anak Tuhan, saudara ya. Kalau saya anak Allah, saudara. Anda mau ikut yang mana? Tuhan harus pikirkan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, saudara. Segenap akal budimu, kata Tuhan Yesus. Ya kan, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, artinya pakai otak yang waras ketika beragama. Oh, beragama itu tidak boleh pakai akal goblok, saudara. Beragama itu harus pakai akal sehat. Goblok, karena beragama suruh meninggalkan akal sehat itu goblok, saudara. Anda jangan mau kalau Anda beragama disuruh meninggalkan akal sehatmu, saudara. Untuk mujizat, nah, mujizat adalah sesuatu yang hari itu kamu tidak bisa pahami dengan akal sehatmu, tetapi nanti kamu akan paham suatu hari. Ya, tetapi kamu harus tahu dengan akal sehat, saudara. Beragamalah dengan akal sehatmu. Jangan beragama dengan membabi buta. Ya, jangan sampai kamu punya tombol gila atau tombol goblok, saudara ya. Stomedruken, saudara. Jangan sampai, saudara. Ya kan, begitu dipencet, kamu tiba-tiba jadi edan, jadi goblok. Jangan, saudara. Jangan ya. Tombol kita adalah tombol cinta. Begitu kita ada kalimat mantra ajaib di dalam nama Yesus Kristus, tiba-tiba cinta itu melimpah. Pengampunan itu melimpah. Keinginan untuk memberkati. Luar biasa, saudara ya. Tuhan Yesus memberkati.